Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Imunologi, balik lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, sesuai janji saya kemarin, kita akan bahas tentang proses masuk dan juga replikasi dari SARS-CoV-2. Langsung saja kita lihat, nah ini adalah proses entry-nya, proses masuk. Bagaimana sih si virus itu dapat berikatan dan juga masuk? Nah, seperti yang sudah saya katakan kemarin bahwa si virus ini dia menggunakan reseptor tubuh kita untuk berikatan. Nah, yaitu dengan menggunakan reseptor ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2. Nah, di sini si protein S itu dia mempunyai dua struktur atau dua domain. Ada protein S1 dan protein S2, spike 1 dan juga spike 2. Nah, di sini kedua fungsinya tentunya berbeda. Yang spike 1 berfungsi untuk berikatan dengan reseptor S2 tentunya. Nah, ketika berikatan, di sini nanti akan dibantu oleh kita punya enzim, namanya enzim transmembran protease serin 2, yang mana enzim ini akan berfungsi memotong kedua domain ini. Jadi kayak kedua domain ini dipisahkan. Sehingga nanti S2 ini dapat secara langsung berikatan dengan membran kita. Jadi fungsi dari S1 adalah untuk berikatan dengan reseptor, sementara S2 adalah berfungsi untuk berikatan dengan membran kita secara langsung untuk proses assembly-nya, proses masuknya ke dalam tubuh. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana setelah masuk. Nah, ini adalah proses replikasinya. Jadi, setelah masuk nih, si virus ini akan melakukan uncoating dan release. Jadi kayak dia melepaskan struktur genomnya, dia melepaskan RNA-nya, yang mana si RNA ini sebenarnya sudah membawa informasi atau nama lainnya mRNA, messenger RNA. Sehingga si pembawa pesan ini kan secara langsung bisa dapat ditranslasi gitu, kayak diterjemahkan apa sih pesan yang dibawa di sini. Nah, ternyata pesan yang dibawa itu akan ditranslasi menjadi poliprotein 1A dan juga poliprotein 1B. Yang mana teman-teman seperti yang sudah saya sebutkan kemarin juga bahwa di sini dia dibantu oleh enzim NSP3 dan NSP5 atau nama lainnya polyprotein cleavage ya. Jadi dia yang berfungsi untuk mengcleavage atau memotong-motong poliprotein ini menjadi protein-protein lainnya. Nah, di sini dia akan diubah menjadi NSP3, 4, dan 6. Kemudian ada helicase dan juga RDRP atau RNA dependent RNA polymerase. Jadi ini yang nanti akan berperan dalam replikasinya. Nah, teman-teman, di sini juga seperti yang sudah saya sebutkan bahwa NSP346 akan berfungsi membentuk double membran vesicle. Jadi double membran vesicle ini adalah sebuah membran ya atau sebuah vesicle yang dibuat menggunakan retikulum endoplasmik yang berfungsi sebagai kompartemen atau tempat di mana si virus ini bisa bereplikasi dengan aman. Jadi tanpa terdeteksi oleh reseptor-reseptor yang ada pada sel-sel kita ini. Jadi teman-teman di dalam sel kita ini tuh banyak sekali reseptor sebenarnya. Reseptor untuk pendeteksian dia punya mRNA ini. Tapi karena dia pintar, dia melakukan berbagai cara untuk dia bisa aman bereplikasi tanpa terdeteksi tubuh kita gitu. Nah, di sini double membran vesicle akan membentuk replication transcription complex ya. Jadi yang berwarna pink ini adalah kompleks untuk bereplikasinya. Nah, di sini juga ada dibantu oleh beberapa kofaktor ataupun enzim. Di sini ada NSP7, 8, dan 12 yang berfungsi sebagai primase. Jadi, primase ini yang berfungsi untuk membentuk primer, untuk menginisiasi proses replikasinya. Di sini juga ada enzim NSP13 atau yang disebut helicase yang berfungsi untuk memotongnya setelah dia ditranskripsi. Kemudian ada enzim polimerase. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa di sini nantinya si positive sense ini akan ditranskripsi menjadi negative sense. Jadi untuk apa sih negative sense itu ditranskripsi? Jadi teman-teman, negative sense ini ditranskripsi agar dia dapat membentuk banyak positive sense yang sub-RNA-nya. Jadi, sub-sub inilah yang nanti akan dibuat menjadi beberapa protein-protein struktural. Dan positive sense-nya ini sendiri akan membentuk genom aslinya lagi. Jadi teman-teman di sini ya, dia sudah membentuk beberapa sub genomik dibantu oleh NSP9 juga.
Dan di sini nanti protein nukleokapsidnya akan ditranslasi langsung nih. Jadi dia ditranslasi langsung di sitoplasma, kemudian nantinya akan secara langsung bergabung dengan positive sense-nya, RNA positive sense. Jadi membentuk seperti ini. Di samping itu, nanti protein-protein seperti membran, protein envelope, dan protein spike itu akan ditranslasi di retikulum endoplasmik. Ya, jadi di permukaan endoplasmik retikulum itu kan banyak sekali ribosom. Nah, di situ dia ditranslasi. Setelah itu, nanti di sini dia akan ditransfer ke RGIC. RGIC itu endoplasmic reticulum Golgi intermediate compartment ya. Jadi di sini nanti mereka akan bergabung ya, bertemu protein-protein struktural ini yang di sini nih akan bertemu dengan nukleokapsid dan juga genomnya di sini. Nah, inilah yang nanti akan membantu dia membentuk virion baru. Dan pada akhirnya dia akan bertunas keluar dan menginfeksi virus sel-sel kita yang baru lagi. Begitu seterusnya. Tapi sebenarnya kalau sistem imun kita bagus, teman-teman, kita tidak perlu khawatir karena kita bisa membentuk berbagai mekanisme pertahanan. Salah satunya adalah dengan membentuk sinyal interferon sehingga ya nanti dihambat di sini, dihambat di sini, dihambat di sini. Kita punya mekanisme kalau tubuh kita kuat. Ini adalah untuk sistem imun yang lemah yang mana sel kita kalah untuk melawannya gitu. Ya, kurang lebih cukup sekian dan terima kasih teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di bagaimana mekanisme respon imun tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.